Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara manusia, sembahan manusia, Tuhan yang menguasai subuh, apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan pernah terjadi. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kehendaknya. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lantaran beliau kita bisa mengetahui sunnah-sunnahnya sehingga amalan-amalan ruqyah syariah kita kemukakan kepada khayal rame sehingga banyak yang mengetahui itu semua dan melakukan amalan tersebut. Alhamdulillah, hari ini saya akan membawa tema yaitu pengobatan mandiri dengan ruqyah atau yang disebut dengan self healing with ruqyah. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan nanti membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, ruqyah self healing adalah suatu metode penyembuhan mandiri dengan mendayagunakan energi ruqyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah akan menurunkan pula obatnya. Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, penawarnya, dan Dia telah menentukan setiap penawar untuk setiap penyakit. Jadi, rawatlah diri kita sendiri dengan menggunakan obat-obatan sekuat kita, tetapi jangan menggunakan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara untuk melakukan terapi penyembuhan diri sendiri. Salah satunya adalah dengan ruqyah. Melakukan pengobatan dengan ruqyah sangatlah mudah. Yang perlu kita lakukan hanyalah membacakan ayat ruqyah, membacakan ayat-ayat syifa yang diambil dari Al-Quran, dan menempelkan telapak tangan kanan di tempat yang sakit, atau membacakan di air minum, atau beragam obat, herbal, dan lainnya. Nah, proses ini disebut dengan self-healing. Ya. Secara spesifik, ruqyah atau yang disebut dengan self-healing adalah proses penyembuhan diri sendiri oleh praktisi atau diri kita dengan cara menyalurkan gelombang energi ruqyah secara manual merata ke dalam diri dan tubuhnya. Bertujuan agar tubuh, fisik, psikis relatif bersih di atas rata-rata kebanyakan manusia pada umumnya. Yang disebut dengan energi ruqyah, definisi energi di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah daya kerja atau tenaga. Energi berasal dari bahasa Yunani yang disebut energia, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Sedang definisi ruqyah adalah doa dan bacaan-bacaan dari Al-Quran dan sunnah yang mengandung permintaan, tolong, dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Maka
energi ruqyah memiliki pengertian kemampuan melakukan usaha pengobatan yang kekuatannya bersumber dari Al-Quran dan doa yang disyariahkan. Ada 5 bentuk energi ruqyah yang saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, energi ruqyah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat daya dan kekuatan yang dihasilkan dari terapi penyembuhan Qur'ani berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dari Anas bin Malik mengatakan adalah Rasulullah SAW apabila menghadapi suatu masalah, beliau berdoa, "Wahai yang maha kekal, yang maha terus mengurus makhluknya, hanya dengan rahmat-Mu saja saya meminta pertolongan." Bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak yang tidak dapat kita perkirakan dan fikirkan. Yang nomor 2, energi ruqyah adalah nur sifat, cahaya penyembuh. Energi penyembuhan Qur'ani berbekas cahaya penyembuh yang terpancar ketika seorang praktisi membaca ayat suci Al-Quran maupun doa-doa yang disyariatkan sesuai yang ada di dalil berikut, yaitu sesungguhnya Al-Quran itu adalah panggilan dari Allah, maka terimalah panggilannya semampu kalian. Al-Quran ini adalah tali Allah, cahaya yang terang dan syifa atau obat yang bermanfaat. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Saya cuplik yang sehingga riwayatnya panjang. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi cahaya bagimu di bumi dan menjadi simpanan di langit. Ibnu Hibban. Doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Energi ruqyah adalah gelombang suara ilahiyah. Setiap suara sumber bunyi memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu, maka bacalah Al-Quran yang dibaca dengan tartil, membaca perlahan-lahan yang bagus, sesuai dengan tajwid, penyampaian dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat Al-Quran memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang mampu mempengaruhi otak secara positif dan mengembalikan keseimbangan dalam tubuh. Bacaan Al-Quran memiliki efek yang sangat baik untuk tubuh seperti memberikan efek menenangkan, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kemampuan konsentrasi, menyembuhkan berbagai penyakit, menciptakan suasana damai dan meredakan ketegangan otak saraf. Lalu meredakan kegelisahan, mengatasi rasa takut, memperkuat kepribadian, meningkatkan kemampuan berbahasa, dan lain sebagainya. Pada asalnya, miliaran sel saraf di dalam otak manusia bergetar secara konsisten. Sel ini berisi program yang rumit di mana miliaran sel-sel di sekitar berinteraksi dalam sebuah koordinasi yang luar biasa
yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seorang peneliti bernama Henrik William menemukan bahwa otak bereaksi terhadap gelombang suara tertentu, dan gelombang tersebut dapat berpengaruh secara positif ya, dan negatif. Ketika beredar informasi bahwa musik klasik berpengaruh terhadap perkembangan otak manusia, banyak kalangan menggunakan musik klasik sebagai obat terapi. Tapi Al-Quran tetaplah obat yang terbaik. Terapi dengan Al-Quran terbukti mampu meningkatkan kecerdasan, menenangkan jiwa, menyembuhkan berbagai penyakit, dan lain sebagainya. Ini dikarenakan frekuensi gelombang bacaan Al-Quran memiliki kemampuan dan memprogram ulang sel-sel otak, meningkatkan kemampuan serta menyeimbangkannya. Yang keempat, energi ruqyah adalah senjata dan benteng ilahiyah. Di dalam hadis riwayat Abu Ya'la, doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang atau pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Gelombang energi yang terpancar dari hasil pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa-doa akan menjadi senjata ampuh untuk mengusir, menghancurkan, dan melindungi dari semua macam penyakit dalam tubuh, baik bersifat fisik, bakteri yang merugikan, kuman penyakit, virus berbahaya, sel kanker, beragam racun kimiawi atau alami, dan lain sebagainya, maupun non-fisik, racun sihir, gangguan jin, kena sihir, beragam energi negatif lainnya. Selain itu juga bisa menjadi senjata perlawanan dan perlindungan ketika menghadapi serangan baik bersifat fisik, perkelahian, perampokan, pencurian, dan lain sebagainya, maupun non-fisik, serangan santet, guna-guna, sihir, serangan jin, dan lain sebagainya. Nomor 5, masih banyak lagi bentuk daya dan kekuatan energi ruqyah yang belum diketahui secara ilmiah, yang masih terus dikaji dan diteliti para ilmuwan. Sampai hari ini masih banyak yang belum diketahui. Wallahu a'lam. Selanjutnya adalah getaran ilahiyah energi ruqyah. Energi getaran, kekuatan energi sebanding dengan tingkat kehalusan gelombangnya. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi pula energi. Semakin kasar gelombangnya, semakin rendah pula energinya. Contoh, energi mekanik adalah energi yang paling kasar. Maka kekuatan yang dihasilkan oleh energi mekanik masih kalah dengan kekuatan yang dihasilkan energi listrik atau energi kimiawi. Tapi energi listrik atau kimiawi bakal kalah dengan energi atom atau nuklir. Sedangkan energi nuklir bisa kalah oleh energi makna. Energi makna itulah tersimpan di dalam Al-Quran yang oleh Allah dikatakan bisa menghancurkan gunung, bahkan orang mati pun dapat berbicara kembali karenanya dengan seizin Allah. Itu difirmankan dalam beberapa ayatnya di dalam surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anjalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'am mutasaddian min khasyatillah
Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini sebagai kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan ini kami buat manusia supaya mereka berpikir. Ya. Di dalam surat Ar-Rod ayat 31 diterangkan, dan sekiranya ada suatu bacaan kitab yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, sebenarnya segala itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidaklah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Dua ayat di atas menggambarkan betapa dahsyatnya energi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Energi yang bisa menghancurkan gunung atau menghidupkan orang mati. Secara tersirat Allah menggambarkan betapa energi makna itu lebih dahsyat dari energi kimiawi dan energi atomik yang mengikat material menyusun gunung. Sebagaimana kita ketahui, gunung tersusun dari atom-atom yang mengikatkan diri menjadi molekul dan kemudian membentuk batu-batuan menyusun badan gunung. Ternyata energi ikat yang menyatukan atom dan molekul-molekul itu bisa bercerai-berai akibat energi makna yang dikenakan padanya. Manusia yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya, badannya juga tercerai-berai menjadi atom-atom atau bahkan menjadi partikel-partikel subatomik. Ini disebabkan energi ikat partikel itu kalah oleh energi yang timbul akibat kecepatan tersebut. Dalam peristiwa yang berbeda, energi suara juga bisa difokuskan untuk menghancurkan onggokan benda tertentu. Kalau ada suara dengan intensitas dan frekuensi yang dipusatkan kepada suatu benda, maka suatu ketika benda itu bisa hancur karena kekuatan ikatan molekul-molekulnya kalah oleh energi suara yang dihasilkan. Secara tidak langsung, hal ini terbukti pada kejadian sonic bomb alias bom suara. Biasanya terjadi ketika ada sebuah pesawat jet terbang sangat rendah. Jika di dekatnya ada rumah berkaca, maka seringkali kaca-kaca rumah itu hancur, terkena getaran suara yang sangat keras dari mesin jet tersebut. Kaca-kaca itu hancur disebabkan oleh suara jet dengan intensitas sangat tinggi yang menghantam kaca-kaca tersebut. Kejadian semacam sonic bomb ini juga digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa gelombang suara memiliki energi besar yang bersifat menghancurkan dan mematikan. Di dalam surat Hud ayat 67, yang artinya, dan suatu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, lalu mereka mati berkelimpangan di rumahnya. Lalu surat Hud ayat 94, dan tatkala datang azab kami, kata Allah, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat hari dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu
suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Banyak tentang ayat-ayat yang semakna dengan ini semua, sehingga kita perlu belajar tentang suara tersebut. Dalam cerita tersebut, betapa suara yang terkonsentrasi dengan intensitas tinggi bisa menghasilkan energi dahsyat yang menghancurkan. Kekuatan bisa mengalahkan energi ikat kimiawi yang ada pada benda-benda yang dikenainya. Bahkan mungkin kalau dikonsentrasikan lebih fokus lagi, bisa mengalahkan energi ikat molekulnya. Benda-benda itu bukan hanya hancur menjadi serpihan, melainkan terburai menjadi molekul-molekul penyusunnya. Nah, gelombang makna bisa memiliki energi yang jauh lebih besar dari gelombang suara. Kalau gelombang suara saja bisa menghancurkan benda dan mematikan makhluk hidup, maka energi yang muncul dari gelombang makna bisa menghancurkan gunung, menjadikan orang mati bisa bicara. Kenapa bisa demikian? Sebab yang diserang oleh gelombang makna bukan pada struktur benda atau material kimiawi atau fisiknya, melainkan pada substansi dasar yang tersimpan di balik struktur benda. Pada benda mati, substansinya ada pada sesuatu yang menjadi peralihan antara benda dan energi. Sedangkan pada makhluk hidup, substansinya berada pada program-program genetiknya. Hakikatnya, substansi dasar benda di alam semesta ini sebenarnya bukanlah materi atau energi, melainkan sesuatu yang menjembatani materi dan energi. Sampai sekarang, sesuatu itu memang belum terdeteksi dengan sempurna. Tapi kecurigaan di arah itu semakin besar pada skala subatomik. Partikel-partikel penyusun benda menunjukkan ukuran yang semakin kecil dan semakin kecil. Atom yang dulu dianggap sebagai bagian terkecil dari benda ternyata juga tersusun dari puluhan bahkan ratusan partikel. Dan menariknya, kini partikel-partikel itu juga diketahui tersusun dari suatu yang berukuran lebih kecil lagi yang disebut quark, semacam bilinan energi. Mulai terungkap juga bahwa quark itu juga tersusun dari suatu yang lebih kecil lagi dan seterusnya. Pada suatu ketika partikel yang masih bersifat materi tiba-tiba lenyap sifat materinya dan berubah menjadi energi. Insya Allah akan saya teruskan lagi karena lantunan ayat-ayat suci dari masjid sudah terdengar. Insya Allah nanti akan bila ada waktu akan saya kemukakan lagi untuk menjelaskan beberapa partikel dan tentang pengobatan mandiri dengan ruqyah. Demikian saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kalau ingin ruqyah jarak jauh, persilakan hubungi saya di WA 082143474433. Dinasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.